Siapa customer Anda? Jadi kita tidak mulai dari produk, dari customer. Apa yang harus diselesaikan untuk customer? Bikin pisang goreng. Bukan pisang goreng. Ada nggak customer yang ingin pisang goreng? Oh ada. Ingin pisang goreng seperti apa? 500 perak, 1000 perak, 10.000 apa? Ternyata di hotel banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin makan pisang goreng tapi nggak ada. Mungkin ingat waktu kecil, suka makan pisang goreng. Sekarang di hotel kaya kalau mau ke pasar malu, nah sediakan. Masalahnya apa yang harus disediakan? Siapa customer Anda? Ketahui customer Anda. Satu, market segmentation. Nah, di sini. Jadi market segmentation bukan market disegmentasi menurut geografi, menurut psikografi dan enggak, bukan. Segmentasinya clear bahwa customer kita ada di mana, kita cari dia. Kemudian setelah kita tahu market segmennya, kita harus pilih beachhead market. Beachhead market adalah pasar di mana kita akan mendarat pertama kali. Kita mau mendarat mana? Bikin pesawat terbang PTDI. Beachhead market siapa? Kita mau jual kemana ini? Siapa yang pertama kali mau kita layani? Apakah Angkatan Darat, Angkatan Udara, apa swasta, apakah ke luar negeri, apakah Korea? Coba kita lihat beachhead marketnya. Kemudian setelah kita tahu beachhead marketnya, kita harus bangun end user profile. Siapa yang di situ yang akan mempergunakan produk kita? End user profile. Pesawat terbang siapa yang pakai? Pilot. Tidak mungkin pramugari. Tidak mungkin dokter. Kecuali dokter yang beli pesawat sendiri. Kemudian kita hitung total addressable market. Kita hitung detail. Beachhead market itu besarnya berapa? Saya punya pesawat terbang, kalau saya bikin cuma satu, mati. Pesawat terbang itu akan break even kalau pesawatnya lebih dari 100. Nah, 100 itu pasar yang mana? Beachhead-nya di mana? Dihitung itu. Kemudian kita lihat di dalam situ profil persona. Siapa persona yang di situ? Siapa nanti penentu yang ada di situ? Kita coba lihat. Kemudian setelah ini, persona di sini. Kemudian nanti ini masalah produk lagi, kita muter ke sini. Ini adalah mengidentifikasikan customer berikutnya. Jadi cara segmentasi pasar yang tadi ceritanya, yang di sini, segmentasi pasar yang di sini. Kemudian pertama menurut demografi, kedua geografis, areanya di mana, psikografis, attitude-nya, perilaku pelanggan, behavior seperti apa. Kemudian kita brainstorming dengan tim kita untuk analisa bisnis, kemudian kita pilih daftar utama 6 sampai 12 atau 5 sampai 10 pasar yang kita mau kerjakan. Kerjakan primary market research, berapa besarnya, berapa daya belinya, dan sebagainya. Kemudian, adakah sesuatu dari market tersebut yang bisa dilayani dengan baik dan bermanfaat? Apa itu? Sekarang, apa yang bisa kita layani? Rumah sakit. Semua bisnis sudah susah, yang booming rumah sakit, apotek, klinik, sekarang booming. Jadi kalau apotek, rumah sakit, klinik sekarang ini rugi, itu ada yang salah di situ. Oke, apakah produk layanan kita bisa kerjakan dengan baik, menguntungkan dan memberi manfaat kepada customer? Penting. Kemudian kita pilih, kalau entrepreneur yang baik itu bisa memilih yang terbaik. Di sini betul pertandingan antara satu entrepreneur dengan entrepreneur berikutnya. Contohnya, produk kita pesawat terbang. Kita pilih 12 potensial customer. Kemudian kita kerjakan market research. Siapa customer potensinya? Satu pemerintah daerah tertinggal, TNI, Polri, BUMN, atau operator kargo, atau perusahaan perorangan. Pesawat ini siapa yang mau pakai? Geografi dalam negeri. Ini segmentasi kita lihat. Kita pelajari dengan baik. Jadi bukan pokoknya saya bikin pesawat terbang, pokoknya jadi nggak laku ya sudah, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita lihat lagi salah satu sisi adalah pelita air service. Sekarang penumpang nggak ada.
Caranya gimana? Apa yang kita kerjain? Kargo logistik luar biasa, logistik obat, logistik makanan itu luar biasa sekarang. Jadi apa yang dilihat juga Pelita bisa lihat 12 potential customer. Kita lihat di mana? Market research, ini daerahnya. Oh, pesawat kecil itu nanti operasinya di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Coba kita lihat di sini. Dilihat dengan teliti, market research kerjakan di situ. Produk drone misalkan. Drone, ini drone untuk surveillance dan drone untuk kargo. Apa yang kita lihat? Pilih potensi customer-nya. Bikin primary market research. Sama lagi, apakah pemerintah, apa TNI, Polri, air operator, dan sebagainya. Coba dilihat. Saya punya produk, ya, marketnya yang mana? Gitu. Setelah segmentasi pasar, kita pilih beachhead strategi. Contohnya adalah pendaratan pasukan sekutu di Normandy pada waktu melawan Jerman. Jadi mau menguasai Eropa, menguasai pasar Eropa, dia harus kuasai dulu pantai pendaratan. Ini beachhead market. Ditentukan di sini. Ini contohnya. Jadi nggak bisa nyerbu ke semua tempat, semua titik nggak bisa. Satu titik dulu kuasai 100%, baru berkembang ke tempat lain. Sama, strateginya sama. Ini contohnya point of attack di sini, kita kembangkan market penetration di sini, kita di sini today, kemudian kita kembangkan dengan market expansion di sana. Segmentasi pasar dan analisa 6-12 tempat yang kita akan berkembang. Analisa. Setelah kita kuasai ini, kita mau ke mana? Mau ke sana atau ke sini? Penetrasi pasar berikutnya atau ekspansi ke sini? Atau ekspansi ke sini. Produk yang baru atau kita masuk ke produk lama diperbanyak ya, masuk kemari. Kemudian pemilihan salah satu beachhead market adalah proses penting. Jadi pada waktu memilih beachhead market, biasanya diskusinya panjang karena menentukan satu titik untuk bertempur menguasai daerah berikutnya itu butuh pengetahuan orang banyak. Kemudian banyak entrepreneur pemula sulit mengabaikan pasar lainnya. Kalau kita jangan satu dong, 3 aja kita kuasai, akhirnya nggak fokus. Jadi kita harus pikir, kita milih yang satu yang fokus saja. Mereka berpendapat bahwa lebih baik mempertahankan pasar yang ada. Nanti kalau itu nggak jadi, ya kalau gitu nggak fokus. Satu tekuni sampai jadi. Oke, ini mengurangi keberhasilan karena kalau banyak pacarnya banyak nggak fokus. Oke, contohnya ini produk N219 PTDI. Kemudian beachhead marketnya mana? Kita pilih Pelita Air Service. Kenapa? Iya, karena dia BUMN, sama-sama BUMN. Kemudian kita lihat, ini kita ajarin Pelita, Pak Pelita, kamu beli pesawat saya, kamu bisa pakai di sini. Nah, di sini dibuatkan rute ini. Nggak bisa dilepaskan kepada Pelita untuk ngitung sendiri. Kadang-kadang pikirannya cepat. Bikinkan, oh iya bisa ya, oke. Bikin logistik nasional, ini pilot project, tawarkan pesawatnya, tawarkan rutenya. Bapak beli ini, jalan keluarnya itu Bapak dapat revenue, bayarnya ke saya dari revenue itu. Kemudian Pelita juga lihat, dia beli 100 pesawat. Mau kemana dia? Oke, saya mau masuk kerjasama dengan PT Pos. Lebih dari 2.500 kantor pos di Indonesia. Jadi kalau saya beli pesawat dari PTDI 100, saya pakai di titik-titik ini. Di sini ada 600 kabupaten atau Dati 2. Kalau beli 100, di sini 600 kabupaten. Satu pesawat untuk 6 kabupaten udah capek pesawatnya ini. Masih kurang jadinya. Jadi bukan 100 pesawat, bisa 200 pesawat, bisa 300 pesawat. Ini harus ada market study-nya, dan ini juga sebelum membeli pesawat, ini harus dibuat dulu. Drone, coba drone. Kita coba lihat. Bisa apa? Bisa power surveillance. Lihat listrik. Listrik ini kalau pakai orang ngototin capek kita. Tapi kalau ini diprogram, lihat mana ada yang perlu diperbaiki,
titik mana koordinat mana detail sekali. Kemudian dengan PLN atau untuk masang kabelnya juga bisa. Jadi Pak Bedrun harus tahu bahwa PLN itu powerful customer yang perlu dijadikan desain market. Oke, saya kira itu pelajarannya. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Kami sangat ingin Bapak memahami material ini, karena ini akan menentukan competitiveness perusahaan Bapak dalam atau Ibu dalam menyusun strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.